Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahami bahwa seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi saat ini, betapa hal ini sangat perlu untuk kita angkat mengenai hal atau fikih ibadah ini. Dikarenakan sudah terjadi bahkan marak apa yang mereka lakukan, apa yang diperbuat itu tidak sesuai dan tidak selaras lagi dengan apa yang Nabi sabdakan atau Quran tunjukkan. Oleh karena itu merasa penting untuk kita untuk mengangkat kembali nilai-nilai syariat atau nilai-nilai ketauhidan yang sebenarnya. Dikarenakan ini suatu keharusan bagi kita sebagai umat muslim yang Nabi istilahnya wariskan sebagai pegangan, yaitu Quran dan hadis, untuk dipublikasikan kembali. Oleh karena itu perlu kita paham bahwa fikih ibadah ini merupakan hal yang sentral, penting untuk kita pahami dan pula masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk thalabul ilmi dan tetap istiqomah dengan apa yang Nabi sampaikan dan Allah firmankan. Untuk itu saya mengajak pada semua agar tetap bersikukuh atau istiqomah dengan sikap dan tindakan kita agar mendapatkan apa yang Allah janjikan. Sudah barang tentu akan kebahagiaan yang didapat. Mengenai ini kita harus paham bahwa mengenai fikih ibadah ini terdiri dari dua kata, yaitu al-fiqhu dan al-ibadah. Dalam arti fiqhu itu artinya pemahaman atau memahami secara mendalam. Ini merupakan susunan kalimat atau murokab idofi, artinya menyandarkan satu kalimat terhadap kalimat yang lain. Nah, saya mencatat mengenai pengertian ibadah dari beberapa ulama, yaitu al-ibadatu satu. Ada tiga yang saya berikan catatan. Yang pertama adalah at-taqarrub ilallah. At-taqarrub ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima uzina bihi syari'u. Artinya ibadah itu adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau menjauhi larangannya. Wal amalu bima uzina bihi syari'u, dan melaksanakan suatu amalan dengan yang diizinkan oleh syariat. Nah, di sini menjadi catatan. Apa syariat itu? Siapa yang mensyariatkan? Oleh karena itu, di sini diterangkan bahwa taqarrub itu mesti disandarkan kepada Allah. Dan Allah lah yang pencipta syariat itu. Dan syariat ini adalah hukum yang Allah lahirkan atau yang Allah ciptakan. Yang kedua, al-ibadatu ta'atullahi. Ibadah itu adalah menjalankan suatu ketaatan kepada Allah bimtisali ma amarallahu bihi,
dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan ala alsinatir rasuli, atas lisan-lisan Rasul atau atas lisan-lisan Rasul sebagai penyampainya. Nah, otomatis istilahnya untuk kita tidak bisa menerima langsung dari Allah, akan tetapi melalui lisan Rasulullah kita bisa menerima apa yang menjadi Allah perintahkan. Yang ketiga, al-ibadatu adalah ismun jami'un, yaitu ismun jami'un, nama apapun, artinya apapun yang dilakukan, segala gerak, likulin ma yuhibbuhullahu, segala praktek, apa yang Allah sukai, wayardohu, dan Allah ridhoi, minal aqwali wal amali, dari perbuatan, dari ucapan ataupun amal, baik yang zahir ataupun batin. Nah, oleh karena itu sandaran terhadap Allah inilah yang menjadi kepentingan atau menjadi titik pokok, bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan mesti bersandarkan pada Allah Ta'ala, ataupun mesti melalui lisan Rasul, ataupun mesti melalui apa yang Allah izinkan. Nah, demikian mengenai pengertian ibadah. Kita akan berkaca pada sejarah terdahulu, bagaimana Quran ini bisa sampai terhadap kita, bagaimana upaya umat pada terdahulu berupaya untuk mendapatkan nilai suatu kebenaran. Bahkan tercatatkan dalam sejarah bagaimana Sayyidina Umar berupaya untuk silih berganti mendapatkan nilai kebenaran dari Rasul, sampai dia bergilir untuk mendapatkan ilmu dari Rasul, sehingga dia berkomunikasi dengan tetangganya seandainya dia tidak bisa menghadiri suatu majelis. Kemudian hal ini pun terjadi oleh sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana mencari nilai suatu kebenaran dengan memacu kendaraannya, mencari orang yang menerima ilmu dari Rasul ketika Rasul sudah tiada. Nah, untuk itu ini merupakan suatu gambaran bahwa betapa pentingnya, betapa sangatnya, istilahnya hal apa yang menjadi nilai suatu kebenaran itu bersandarkan kepada Rasul. Nah, ini menjadi gambaran buat kita bahwa mereka menghadapi suatu kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Pada saat itu, otomatis hal itu pun terjadi pada masa kita sekarang ini. Ketika maraknya kitab-kitab yang sudah tercetak atau terbukukan, kita merasa sulit untuk memahaminya. Nah, ini pun mengalami hal yang sama seperti pada masa saat itu. Otomatis kita berkeharusan untuk tafakuh fiddin, ataupun berupaya untuk bersikeras, bersikukuh, mempelajari supaya bagaimana bisa memahami Islam secara benar. Nah, untuk itu merasa harus untuk kita atau kewajiban muslimin dan muslimat untuk thalabul ilmi. Apapun halangannya, apapun rintangannya, itu tidak menjadi suatu halangan. Oleh karena itu, saya mengajak dan mendorong pada saudara atau hadirin sekalian untuk tetap istiqomah, untuk tetap bersikukuh mengejar apa yang menjadi nilai suatu kebenaran, karena kita pun sudah difahamkan, diberi faham oleh Allah. Istilahnya dengan menjadi rujukan Nabi ini semoga menjadi dorongan untuk kita tetap beristiqomah dan bekerja secara giat untuk menjaga nilai suatu kebenaran. Mengenai hal ini, saya mencoba untuk menampilkan suatu kitab bahwa ini ada yang mesti kita dapati ilmu yang begitu banyak dari rujukan tersebut. Kita coba mencermati dari salah satu karangan atau apa yang mereka karyakan
sebuah kitab, yaitu kitab fikih, agar kita paham, agar kita selaras dengan apa yang Nabi sabdakan. Saya mengambil sebuah contoh kitab, yaitu dua buah contoh kitab, yaitu kitab fikih yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar. Mungkin tidak banyak yang dapat saya kupas, kan tetapi berdasarkan keterbatasan ilmu dan waktu, ini perlu pengkajian yang begitu dalam, perlu istilahnya kerjasama tim agar kita mendapatkan kesimpulan yang layak. Nah, mengenai hal ini, kitab ini memiliki tipe dan tipikal yang sama, yaitu sebagai rujukan, sebagai panduan para ahli ulama ilmu. Nah, baik Ibnu Taimiyah ataupun Ibnu Hajar berupaya menciptakan ini sebagai rujukan untuk generasi selanjutnya. Ya, mungkin ini sebagai kesimpulan yang saya petik dari besarnya pengaruh, besarnya karya cipta ini dari yang mereka buat. Kalau seandainya kita cermati dan teliti hal ini, taruhlah contoh, kita pahami dari segi bab sholat saja. Di sini banyak sekali keterangan-keterangan, banyak sekali istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang kita dapati, dan ini akan menjadi suatu jawaban buat kita. Menarik sekali untuk mengkaji atau memahami suatu kitab ini. Untuk itu saya mengajak pada hadirin sekalian untuk tetap mau bertalabul ilmi, mau bersikukuh untuk memahami nilai kebenaran ini. Dikarenakan apa yang sahabat alami, dialami juga oleh masa kita sekarang ini. Oleh karena itu, jangan patah semangat. Kita berkeharusan untuk tetap gigih untuk menjaga nilai suatu kebenaran ini. Ada beberapa hal atau pesan yang mesti kita petik. Hal yang terjadi pada masa kita, seperti contohnya, kita pahami kejadian yang tidak diinginkan, seperti halnya upacara atau tata cara ibadah sholat. Banyak yang mereka selewengkan, dalam artian mereka berupaya untuk menghancurkan tata cara ibadah yang sebenarnya. Sehingga untuk kita menjadi batu ujian, apakah kita akan mengikuti hal seperti mereka, atau kita menjadikan apa yang menjadi pandangan Nabi ini menjadi suatu keyakinan. Nah, ini menjadi bahan uji bait kita. Bahkan istilahnya kita akan menjadi ragu atau mengkufuri kitab ini, atau apa yang kita dapati ilmu yang telah Nabi berikan kepada umat dan generasi selanjutnya. Nah, untuk itu merupakan suatu keharusan bagi kita. Semoga dengan tolab ilmu ini menjadi suatu nilai keistiqomahan atau menjadi suatu nilai kekuatan buat kita, sehingga kita dapat atau mampu menjawab segala persoalan yang berkembang di masyarakat. Ada pesan dari Nabi bahwa mengapa hal itu terjadi. Nah, untuk menjawab persoalan itu, Nabi telah bersabda bahwa seandainya kita berkeinginan untuk tetap dalam koridornya, seandainya kita berkeinginan untuk tetap ada dalam jalurnya, Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amroini. Nah, ini merupakan undangan bagi kita, merupakan rangsangan kita untuk berpikir bahwa apa yang Nabi sabda ini merupakan suatu jaminan. Karena kan tidak semata-mata apa-apa yang Nabi ungkapkan ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan. Seperti halnya ya Allah berfirman dalam Al-Quran,
Alif qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dengan ayat itu menjadi hal yang penting untuk kita bahwa apa yang Allah firmankan itu merupakan suatu jaminan bahwa dengan menurunkan kitabnya itu Allah memberikan suatu keyakinan pada kita bahwa itu adalah jaminan dari Allah gitu. Dan dengan menjalankan ketakwaan itu Allah menjelaskan mesti bagaimana sikap kita. Nah, untuk itu ayat selanjutnya sebagai tafsirannya, untuk mewujudkan ketakwaan kita berkeharusan untuk mewujudkan suatu amalan. Nah, ayat selanjutnya yaitu alif lam mim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ayat itu mengharuskan bahwa melaksanakan sholat itu sebagai wujud dari ketakwaan. Nah, oleh karena itu ditunjang juga oleh sabda Nabi, seperti yang Nabi sabdakan yang diterima oleh sahabat Abdullah bin Umar. An bin Abdullah bin Umar qala, dari sahabat Abdul Umar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu alal khamsin. Islam itu terbentuk, dibangun oleh 5 perkara. Hal yang pertama yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu oleh syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itauz zakat, dan menjalankan zakat. Tuh. Yang keempat, wa hajjil baiti, yaitu melaksanakan haji. Kemudian yang kelima, wa shaumi Ramadan. Nah, hal ini menjadi faktor pendukung apa yang Allah firmankan. Dengan demikian bahwa sholat itu mesti kita lakukan. Bahkan dalam keterangan lain, sholat ini akan menjadi pembeda mana dia itu kafir, mana dia itu mukmin. Bahkan dalam keterangan lain bahwa sholat ini pula yang akan menjadi hisaban yang pertama sebelum amal-amalan yang lain. Nah, untuk itu saya mengajak pada hadirin sekalian, tetaplah kita untuk thalabul ilmi, tetaplah kita untuk istiqomah. Yang dengan istiqomah semoga menjadi petunjuk jalan arah kepada ketakwaan. Nah, dalam kitab ini sangat menarik untuk kita pahami dan cermati. Oleh karena itu, ketika para sahabat merasa ingin mencari nilai suatu kebenaran, mereka tinggal datang pada Nabi. Nah, untuk kita mesti bagaimana sikap kita? Nah, oleh karena itu, untuk kita yang sekarang ini, tentu saja sudah seharusnya kita merujuk pada apa yang Nabi wariskan ini, apa yang Allah wariskan, seperti hanya yang tersebut dalam hadis tersebut, yang Nabi sabdakan bahwa Nabi menjamin tidak akan sesatnya siapapun selama mereka berpegang pada Quran Sunnah. Nah, dengan hal ini kita berkesimpulan bahwa apa yang Nabi sabdakan ini merupakan suatu jaminan. Nah, dengan demikian memahami ibadah itu merupakan suatu hal yang penting. Nah, di sini dalam kitab ini menjelaskan keberagaman bahwa mengenai hal sholat saja ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tidak semata-mata melaksanakan sholat itu secara langsung, spontan. Akan tetapi di sini dalam kitab ini menerangkan mesti bagaimana sikap sebelum sholat itu. Nah, di sini terangkan bahwa sebelum sholat itu kita harus berwudu. Nah, untuk airnya mesti bagaimana? Nah, di sini gamblang sekali dalam kitab ini. Jadi kita terilmukan dengan adanya keterangan ini. Kita terwawasankan.
Nah, untuk itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bakal kita dapat dari keterangan-keterangan dari kitab yang diterangkan oleh ulama ini. Nah, saya mengajak pada hadirin sekalian untuk tetap mengkaji, untuk tetap thalabul ilmi, sehingga dapat menguatkan apa yang menjadi akidah dan keyakinan kita, sehingga kita dapat memberikan suatu jawaban atau mengimbangi setidaknya apa yang akan menghancurkan menjadi ajaran Nabi ini. Dengan demikian ini akan menjadi bahan uji buat kita. Apakah kita akan meragukan ajaran Nabi ataupun meninggalkan? Untuk itu tetaplah kita untuk berthalabul ilmi, kemudian tetaplah kita mengkaji, tetaplah kita semangat untuk mengkaji segala apa yang kita curahkan, itu berkeharusan untuk mendapatkan menjadi ilmu buat kita kelak. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya sedikit, dikarenakan kita perlu waktu istilahnya untuk mengkaji ini, dan perlu cukup banyak materi atau rujukan sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana mengenai kehebatan atau kebesaran bagi si pengarang buku ini, dan kita akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Mungkin ini akan menjadi bahan atau lahan penelitian. Nah, untuk itu saya berharap dan berdoa pada saudara sekalian, semoga kita tetap diberi semangat oleh Allah untuk tetap mengkaji, untuk tetap belajar, kemudian mengajarkannya kembali dari apa yang telah ilmu didapatkan, dan semoga hal ini menjadi manfaat dan menjadi pelindung bagi diri kita di akhirat kelak. Untuk itu saya cukupkan materi yang mungkin hanya secuil ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Saya tutup dengan doa, aqulu qouli hadza Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.